Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini yang cerah, patutlah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena yang telah memberikan kita semua begitu nikmat yang tiada habisnya, seperti nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam dan juga nikmat ihsan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesanggupan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Belum tentu orang-orang di luar sana mampu melaksanakan seperti kita. Belum tentu saudara-saudara kita yang masih dialami musibah, sakit ataupun apa itu. Patutlah kita di sini untuk bersyukur. Karena Allah SWT memberikan kita di dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, jika kamu mensyukuri nikmatku maka akan kutambah, dan sebaliknya jika kamu kufur maka ingatlah sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah berjasa. Beliaulah seorang uswatun hasanah, contoh yang baik bagi seluruh umatnya, suri tauladan bagi kita semua. Dan beliau juga yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini sebagai umat manusia, kita hidup di dunia ini sebagai hambanya. Kita semua merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan hidup kita di sini hanya satu, yakni beribadah. Sebagaimana Allah telah berfirman pada firman-Nya di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah telah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di dalam tersebut sudah jelas Allah berkata, wa ma khalaqatul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun. Di dalam liya'budun ini dalam kata terakhir, yakni liya'buduni, kepadaku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka sudah jelas jamaah, kita semua ini manusia. Allah memerintahkan kita di sini untuk beribadah. Nah, di samping itu umat manusia juga dibagi menjadi golongan, yakni menjadi dua golongan. Siapakah itu? Yakni orang mukmin dan juga orang kafir. Siapakah mereka itu? Orang mukmin adalah orang yang sadar akan agamanya, orang yang selalu taat, orang yang selalu tawakal dan tunduk kepada Tuhannya.
Sedangkan orang kafir diibaratkan seperti orang yang tidak diberi naungan cahaya ihsan dan hidayah. Orang yang selalu berada pada jalan kesesatan, orang yang selalu melakukan kesesatan dan mereka anggap kesesatan itu adalah jalan yang benar. Sungguh naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang patuh kepada Rasul dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu takwa? Takwa secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti takut. Sedangkan menurut istilah, yakni melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang. Takwa adalah perbuatan yang harus kita tanam sedini mungkin sebagai orang yang beriman. Karena kita sebagai hambanya patutlah kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam takwa ini Allah Subhanahu wa taala telah melandasinya di dalam surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati dalam keadaan selain beragama Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah suatu prasarana dan syarat bagi kita semua untuk menempuh surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dalam seumur hidup kita tidak meraih atau mendapatkan derajat yang namanya muttaqin atau orang yang bertakwa, maka mustahil bagi kita untuk menapakkan kaki kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mengenai takwa memang terdengar sepele, bahkan sering kali kita dengar dalam kajian-kajian. Kemudian mengerti pengertian di atas, yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian apa saja yang Allah perintahkan, seperti sholat, puasa, zakat, dan masih banyak lagi. Di dalam perintah-perintah Allah tadi, Allah Subhanahu wa taala mementingkan amalan yang paling penting. Apakah itu? Yakni salat. Karena jelas ketika nanti pada yaumul hisab, salatlah yang pertama akan dihitung. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu yuhasibu bil 'abdi yaumal qiyamati as-salata." Rawahu At-Tirmidzi. Yang artinya yang pertama kali dihisab dari seorang hambanya pada hari kiamat, yakni salat. Maka dari itu jamaah, marilah di bulan suci Ramadan ini Allah SWT memberikan kita kesempatan, memberikan kita pintu ampunan selebar mungkin, pintu taubat selebar mungkin. Marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Mari kita tingkatkan intensitas salat kita kepada Allah SWT. Dan marilah kita tingkatkan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini. Karena Allah berjanji di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, yakni di sisi Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Maka dari itu jamaah, di ayat tersebut Allah sudah berjanji kita akan dimuliakan, kita akan diangkat derajat kita. Maka ada syaratnya, yakni kita harus bertakwa di antara kita semua. Marilah kita semua berfastabiqul khairat, dan marilah kita berubah di titik ini juga. Marilah kita tingkatkan semua amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan mungkin milik saya sebagai manusia biasa, dan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran, hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.